Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pelajaran retorika dakwah untuk membuat perubahan yang ke-17, yang akan menyampaikan materi contoh membuat konsep untuk memukau pemahaman audiens atau pendengar. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, uraian contoh aplikasi dalam video ini hanya sekedar memberikan gambaran metodenya. Bagaimana seharusnya seorang penceramah dapat memukau pendengarnya, lalu mengawal perasaan pendengarnya yang telah terpukau itu secara terus-menerus. Tentu sebelum tampil menyampaikan ceramah, kamu harus menentukan temanya apa dulu. Dari situ kita terus bisa mengembangkan. 1. Tentukan judul materi ceramah. Misalnya materi ceramah ini kita ambil judul Khairu Ummah atau umat terbaik. Maka bukalah dengan hamdalah, selawat dan salam, dan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang sesuai dengan judul yang akan kita sampaikan. Sesuai dengan judul materi Khairu Ummah atau umat terbaik, maka baiklah kita buka dengan menyampaikan Al-Quran surat Ali Imran 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu, umat Islam, adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Selanjutnya, runtutan materinya adalah sebagai berikut. Bukalah dengan surat Ali Imran ayat 110. Menurut Al-Quran, umat Islam adalah umat yang terbaik. Itu menurut Al-Quran. Untuk membangkitkan pemahaman pendengar, penceramah harus terus-menerus memberikan tekanan secara normatif bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Tadi kan ayat sudah dibacakan. Kemudian jelaskan maksud ayat tadi, bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Terbaik apanya? Tunjukkan akidah atau kepercayaan Islam adalah yang terbaik. Tunjukkan ibadah Islam, bahwa ibadah dalam Islam adalah ibadah yang terbaik. Tunjukkan akhlak Islam, bahwa akhlak Islam adalah akhlak yang terbaik. Tunjukkan hukum Islam, bahwa hukum Islam adalah hukum yang terbaik. Tunjukkan sistem sosial, sistem ekonomi, politik Islam. Sistem-sistem Islam itu adalah sistem yang terbaik, dan silakan dikembangkan sendiri. Yang intinya Islam itu adalah ya'lu wala yu'la alaih, yang terbaik. Setelah itu kawallah secara terus-menerus pemahaman pendengar. Beri berbagai contoh dan bukti dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran, sunnah, tarikh, dan lain-lain yang bersifat normatif. Kemudian klimaknya dikunci dengan kalimat ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas, yang menunjukkan bahwa keunggulan umat Islam adalah sepanjang sejarah kemanusiaan. Artinya, umat Islam menjadi umat terbaik tidak hanya pada zaman Nabi, tetapi keunggulan umat Islam adalah terjadi pada zaman Nabi, pada zaman kenabian, pada zaman para sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, hingga sampai pada zaman kita ini, bahkan hingga besok sampai akhir zaman, umat Islam adalah umat terbaik. Selanjutnya penceramah harus segera ganti haluan. Lemparkan pertanyaan yang menggugah. Benarkah umat Islam adalah umat yang terbaik? Benarkah umat Islam adalah umat yang terunggul? Benarkah umat Islam adalah umat yang paling sejahtera? Benarkah umat Islam yang terbaik? Pokoknya terbaik semualah. Itu silahkan ngarang sendiri.
Selanjutnya, untuk membangkitkan pemahaman, harus mulai dimunculkan fakta-fakta yang terjadi di kalangan umat Islam. Mulailah dalam skala kecil, bisa dari desamu, kecamatanmu, kabupatenmu, atau provinsimu. Bagaimana ekonomi umat Islam? Bagaimana tingkat kesejahteraan umat Islam? Bagaimana tingkat pendidikan umat Islam? Bagaimana peranan politik umat Islam? Silahkan pertanyaan-pertanyaan ini dibuat sebanyak-banyaknya. Setelahnya itu, kawallah secara terus-menerus, gunakan fakta-fakta empiris yang semakin meluas dalam skala nasional. Kalau enggak tahu informasinya, cari beritanya di Google, koran, dan lain sebagainya. Sekarang gampang. Klimaknya dapat dikunci menggunakan fakta paling besar dalam skala dunia yang menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang terburuk di abad ini. Lihat apa yang terjadi di Libya, Sudan, Yaman, Pakistan, Afghanistan, Burma, Cina, dan di negara-negara lain. Umat Islam benar-benar keadaannya adalah yang terburuk di abad ini. Ya, setelahnya itu berikan pertanyaan retoris. Yang salah Qur'annya atau umatnya? Berikan pertanyaan retoris. Yang salah Qur'annya atau ulamanya? Berikan pertanyaan retoris. Yang salah Qur'annya atau pejabatnya? Yang salah Qur'annya atau umatnya? Jawaban yang benar adalah lihat kelanjutan ayatnya. Tunjukkan kelanjutan ayatnya. Umat Islam menjadi umat yang terbaik karena mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Berikan pertanyaan retorisnya. Apakah umat Islam telah meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar sehingga kondisi umat menjadi terpuruk? Apakah umat Islam telah meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar sehingga kondisi umat Islam terpuruk? Tunjukkan fakta-fakta di lapangan. Umat Islam selama ini tidak meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Berikan terus contoh-contohnya sampai audien atau pendengar yakin bahwa umat Islam sama sekali tidak pernah meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Setelahnya itu semua, kuncilah dengan satu fenomena. Umat Islam tidak meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Setelahnya sampai di situ, turunkan tensi pembicaraan, lanjutkan dengan pertanyaan retoris. Jadi setelahnya kita tahu semuanya itu, yang salah Qur'annya atau umatnya? Yang salah Qur'annya atau umatnya? Yang salah Qur'annya atau ulamanya yang tidak mengajarkan kepada umat? Yang salah mubaliknya, penceramahnya, da'inya, kiainya, atau siapa ini kok keadaannya seperti ini? Dan mengapa seperti itu terjadi? Jangan langsung dijawab. Aduk-aduklah terlebih dahulu perasaan audien, perasaan pendengar biar penasaran. Nah, setelah diaduk-aduk, baru berilah jawaban. Jawabannya adalah ada yang kurang adil dari amar ma'ruf nahi mungkar yang telah dilakukan oleh penceramah kita, oleh dai kita, oleh kiai-kiai kita. Selanjutnya, berilah pertanyaan retoris. Apanya yang tidak adil? Apanya yang salah? Apanya yang tidak adil dari dakwah selama ini? Apanya yang tidak adil dari pengajian-pengajian yang digelar selama ini? Selanjutnya, tunjukkan fakta-faktanya. Penceramah kita masih pilih kasih dalam memilih ayat-ayat Al-Quran yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Tunjukkan contoh perbandingan ayat-ayatnya. Setelah diperbandingkan, benturkanlah. Kemudian buatlah dramatisasinya sampai para pendengar terbelalak pemahamannya. Kemudian buatlah dramatisasinya sampai para pendengar terbelalak pemahamannya. Setelahnya itu kuncilah dengan surat Al-Baqarah 85. Isinya ini adalah ancaman bagi mereka yang setengah-setengah
yang sebagian-sebagian dalam mengimani Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Kalau masih kurang ancaman dari ayat itu, tambahkan terus ancamannya, karena ayat yang serupa itu banyak. Sampai klimaks. Sampai pendengar benar-benar merasa takut dengan ancaman Allah. Terakhir, kuncilah dengan penutup, turunkan tensi pembicaraan, sampaikanlah kesimpulannya secara pelan-pelan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.